Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan bahas tentang akad salam, kemudian bukan saham ya, salam. Salam ya. SALAM ya. Akad salam. Setelah itu baru kita akan bahas tentang akad al-istisna ya. Sebelumnya tolong perhatikan macam-macam jual beli ditinjau dari waktu pelunasan dan pembayaran, bisa dibagi menjadi 4, yaitu yang uang, kontan, barang juga kontan. Ini yang pertama ya. Ini yang paling mudah, uangnya kontan, barangnya kontan. Yang kedua, uangnya hutang, kemudian barangnya juga hutang. Ini dilarang dalam syariat ya, disebut dengan dain bidain. Jadi dain jualan hutang dengan hutang, atau al-kali bil kali. Jual hutang dengan hutang ya. Ini hukumnya haram. Haram dengan kesepakatan ulama. Ijma'. Kemudian yang berikutnya ya, adalah uang hutang, barang kontan. Ini tidak jadi masalah ya. Ini yang keempat, sebaliknya uang kontan, barang hutang. Ini yang disebut dengan bai'us salam. Bai'us salam atau as-salaf. Bai'us salaf, jual beli, as-salam atau as-salaf. Kalau uangnya hutang, barangnya kontan, dapat banyak ya. Kredit lah, apalah ya. Yang paling mudah uang kontan, barang kontan. Contohnya apa? Beli es krim. Es krimnya riba, duitnya langsung tiba ya. Beli nasi padang sama, mana duit, mana barang langsung. Ada uang hutang, barang kontan, ini sering contoh kredit ya. Contoh kredit ya, dan lain-lainnya. Nah, yang kita membahas adalah ini. Uangnya kontan, barangnya hutang, yang disebut dengan bai'us salam. Dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinah, Rasulullah SAW datang ke kota Madinah, wajada nas yuslimun atau yuslifun. Nabi dapati orang-orang di Madinah jual beli dengan praktek salam atau salaf. Maka Nabi SAW mengatakan, man aslafa fi syai'in falyuslif fi wazanin ma'lum au kailin ma'lum ila ajalin ma'lum. Kata Nabi SAW, siapa yang melakukan jual beli salam, ya, siapa yang melakukan jual beli salam pada barang tertentu,
maka hendaknya dia jual beli salam dengan waznin ma'lum, beratnya jelas, atau kailun ma'lum, takaran jelas, ila ajalin ma'lum, waktu yang jelas, waktu penyerahan yang jelas. Sebentar ya. Ini anak dari pondok telepon. Mohon maaf, Pak Ketua DKM. Iya, kita tahu ada pengajian aja. Tapi ini namanya salam. Zaman dahulu mereka sering menjual Jurusan yang Anda tuju sedang menjual apa namanya? Menjual seperti korma, kemudian gandum, ya. Jadi uangnya ada, barangnya nanti. Apa manfaat baik salam? Pertama bagi pembeli biasanya harga lebih murah. Karena bayar di depan. Kemudian bagi penjual bisa segera menggunakan uang. Nah, ini diantara manfaat dari jual beli salam. Jadi intinya di Madinah dulu ada proses jual beli. Misalnya korma biasanya di musim panas baru panen. Nah, datang orang pengen beli korma, ya sudah dia lagi butuh uang, penjual korma, pekebun korma lagi butuh uang. Ya udah saya jual sama kamu korma 100 kilo ya. Harga pasaran misalnya 1 kilo 10.000. Ya udah kamu bayar dulu deh. Saya harganya 5.000 misalnya, 50%. Ya udah dia bayar. Tapi harus tentukan berapa kilo, jenis kormanya apa, kemudian kapan penyerahannya ya. Ini yang disebut dengan bai'us salam. Syaratnya harus kontan. Uangnya harus kontan, enggak boleh utang. Karena kalau uangnya hutang, maka dia namanya jual utang dengan hutang dan itu tadi sudah kita bilang dilarang. Ya. Maka itu dilarang. Nah, sekarang kita sebutkan tentang syarat bai'us salam ya. Perhatikan. Syarat jual beli salam. Ini harus dipahami dengan baik karena ini nanti berkaitan dengan jual beli kontemporer. Karena sekarang kita hidup di zaman banyak orang yang duit dulu barang belakangan. Ya, duit dulu barang belakangan namanya jual beli salam. Dia boleh namun ada persyaratannya. Syarat pertama, uang harus kontan. Ya, tidak boleh hanya separuh atau kredit nggak boleh. Harus kontan. Kemudian yang kedua, barang dalam bentuk tanggungan. Tanggungan bukan barang tertentu yang sudah ready. Ya. Jadi syarat utama diantaranya barang yang kita mau serahkan adalah barang tanggungan. Jadi misalnya saya jual korma, orang sudah kasih uang sama saya, korma tersebut dalam tanggungan saya cuma bilang korma sukari beratnya 100 kilo. Saya nggak boleh bilang dari kebun ini, dari pasar sini. Saya nggak boleh bilang begitu. Apalagi saya bilang dari pohon ini, nggak boleh, itu berarti sudah tertentu. Ya, karena apa? Kalau ternyata pohon tersebut ternyata rusak atau kena hama, ya. Pokoknya yang wajib bagi saya pada hari hanya barangnya sudah ada. Pokoknya pada hari hanya barangnya sudah ada. Itu namanya bai'us salam, ya.
Tapi barangnya bukan tertentu, barangnya tertentu. Barangnya belum ada. Pokoknya nanti pada hari hanya entah saya dapat dari mana, pokoknya saya sudah jamin saya akan datangkan pada hari tersebut. Syarat ketiga adalah kejelasan dari sisi sifat barang. Kalau misalnya korma, gampang. Korma sukari misalnya, korma apa ya. Kalau dari sifat misalnya berasnya apa, jelas. Sifat-sifat jelas ya, itu harus jelas. Terus sifat-sifat barang, kemudian berat atau volumenya berapa harus jelas ya. Semua sifat yang bisa menimbulkan perubahan harga, mempengaruhi harga maka harus disebutkan ya. Ya. Kemudian di musim yang mungkin musim atau waktu yang mungkin dihadirkan barang tersebut. Nah, ini namanya bai'us salam. Jadi uang harus kontan, barang dalam bentuk tanggungan, bukan barang zat yang sudah ada ya, bukan yang ready tapi tanggungan penjual. Kemudian harus ada kejelasan, sifat-sifatnya harus jelas, beratnya jelas, volumenya jelas, itu disebut dengan bai'us salam. Baik. Lanjut tolong dihapus. Nah, ada khilaf di kalangan para ulama apakah bai' salam ini hanya berkaitan dengan bahan makanan pokok yang ditentukan tanggalnya, waktu musimnya atau berkaitan dengan seluruh barang. Maka yang lebih kuat bahwasanya berkaitan dengan seluruh barang ya. Berkaitan dengan seluruh barang, tidak mesti berkaitan dengan bahan pangan saja ya. Makanya nanti termasuk memesan barang misalnya bikin lemari, bikin kursi, kemudian pesan misalnya apakah yang rakitan, apa saja itu semuanya bisa masuk dalam bai'us salam. Ya, yang penting uangnya dulu, barangnya belakangan. Ya, termasuk misalnya buku, jual buku, bukunya belum ada, ya lagi dicetak, lagi dibikin, itu namanya sama, itu juga termasuk bai'us salam. Jadi uangnya di luar, PO terus belakangan. Termasuk dalamnya misalnya pesan CPO ya. Nanti insya Allah mungkin kita jelaskan. Baik, kita lanjutkan. Baik, bedakan 3 model akad. Yang pertama jual beli salam. Yang kedua al-istisna. Yang ketiga al-ijarah. Apa namanya? Ya. Baik, adapun jual beli salam, ya jual beli salam tadi sudah kita jelaskan. Barang-barangnya umum ya. Barang jualannya umum. Barang jualannya umum ya. Bisa kaitannya dengan misalnya ini tadi bahan pangan, dalam kurung korma ya. Kemudian tadi beras, jagung ya. Dan lain-lain ya. Yang yang tadi setelah kita sebutkan di kota Madinah mereka jual beli salam korma, gandum ya. Uangnya dulu, barangnya belakangan. Uangnya harus kontan. Kemudian termasuk jual beli salam ya.
barang-barang selain bahan pangan. Ya. Ini yang jadi masalah, ada khilaf dalam masalah ini. Ya. Ya, misalnya selain bahan pangan, seperti misalnya apa saja, misalnya HP, ya. HP misalnya, atau jadi barang-barang yang sudah barang-barang yang sudah ada, ya, tapi bukan ditanam oleh sang penjual, ya. Ya. Seperti buku misalnya, ya, buku, kemudian ada namanya HP, ya. Ada namanya mobil, ya. Ya, boleh nggak dijual dengan jual beli salam, barang-barang selain bahan pangan. Yang ketiga disebut dengan al-istisna, yang akan kita bahas, yaitu al-istisna. Yaitu barang-barang pesan yang diproduksi. Ya. Barang pesan yang diproduksi, ya. Ini apakah, kalau menurut jumhur ulama dalam hal ini Malikiyah, kemudian Syafi'iyah, Hanabilah, menganggap termasuk salam. Termasuk jual beli salam. Nah, termasuk jual beli salam. Lain halnya dengan Hanafiyah. Menurut Hanafiyah, akad ini bukan salam, tapi akad khusus. Kenapa akad khusus? Karena di sini dibutuhkan keahlian penjual. Halo? Akad penjual, keahlian penjual untuk menghadirkan barang, untuk membuat atau memproduksi barang. Bedanya di mana? Perhatikan, kita sudah jelaskan tadi, di antara syarat utama salam, uang harus kontan. Uang harus kontan ini. Nah, kalau kita mau ikut istisna, ini pesan, misalnya ini contoh, ya, banyak, ya. Misalnya contoh apa? Contoh tadi pesan lemari, pesan baju, kemudian misalnya pesan CPO, ya. Ya, beda. Kalau bahan pangan ini termasuk misalnya sawit, ya. Contohnya sawit. Kalau ini sawit sudah diproses menjadi CPO. Ini berarti butuh istisna, butuh produksi, misalnya dan lain-lain. Ini pesan lemari, pesan baju, pesan CPO. Contohnya properti, ya. Bikin bangunan juga itu semua butuh keahlian untuk membuatnya. Nah, kalau menurut jumhur Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, maka ingat, uangnya harus kontan. Saya kalau pesan rumah sama developer, berapa rumah harganya 1 miliar, harus bayar kontan. Baru sah. Karena syarat baik salam disyaratkan harus kontan, harus kontan duitnya. Ya.
Demikian juga kalau pesan misalnya baju saya ke penjahit, saya kasih ini kain, saya pesan baju, dia punya kain sendiri, saya pingin baju begini-begini bentuknya warnanya gini, siap bisa bikin ya. Harus bayar kontan, kalau nggak kontan nggak boleh. Karena baik salam harusnya kontan. Karena kalau tidak kontan maka jual utang dengan utang. Nah, Hanafiyah dia menganggap bahwasanya istisna. Istisna itu artinya minta untuk dibuatkan. Secara bahasa istisna artinya minta untuk dibuatkan. Dibuatkan. Menurut Hanafiyah bahwasanya istisna ini adalah akad tersendiri yang dia bukan salam. Sehingga menurut mereka tidak disyaratkan uang harus kontan. Uang harus kontan. Uang harus kontan. Ya. Sehingga mereka mengatakan tidak apa-apa uang harus kontan, sehingga boleh kredit. Ya, boleh kredit. Timbul pertanyaan, apakah ini tidak masuk dalam jual hutang dengan hutang? Jual hutang dengan jual beli hutang dengan hutang. Bedanya mereka bilang kalau jual hutang dengan hutang itu barang dengan barang. Ini enggak, ini ada keahlian. Keahlian sehingga keahlian tersebut itu menjadikan dia merupakan bentuk jual beli khusus ya. Wallahu alam, tapi intinya ini sekarang ijma ulama dibolehkan. Dibolehkan. Dan ini praktek masyarakat. Ini praktek masyarakat ya. Secara umum. Makanya dalam hal ini mazhab Hanafiyah diikuti oleh seluruh ulama sekarang. Hampir semua ulama Syafi'iyah. Ini kita bicara dulu kalau zaman sekarang ulama Syafi'iyah, ulama Hanafiyah, ulama Malikiyah menerapkan ini. Mau di Saudi, mau di manapun, mau di Indonesia, mau di manapun, ini semua diterapkan. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya masyarakat tidak terikat dengan mazhab tertentu. Sehingga ketika ada suatu bentuk muamalah yang menurut mereka kuat, mereka terapkan ini. Padahal menurut Syafi'iyah ini haram. Menurut Hanabilah haram, menurut Malikiyah haram. Tapi akhirnya mereka terapkan praktek ini dan disepakati oleh para ulama. Ini namanya al-istisna ya. Jadi tapi syaratnya semua juga harus jelas, sifat-sifat barangnya harus jelas, terus kapan bisa ready kapan ya. Itu namanya istisna dan dia bukan dari salam, mirip dengan salam tapi dia beda sendiri karena dia boleh kredit dan boleh hutang. Kalau salam tidak boleh. Kalau salam tidak boleh ya. Baik. Yang terakhir masalah al-ijarah. Ijarah bedanya dengan istisna. Nah, kalau ijarah bahan mentah atau baku dari pembeli. Kalau istisna semuanya dari penjual. Jadi ijarah ini maksudnya pas sewa keahliannya atau upah. Ketika seorang misalnya membeli baju, dia pergi ke tukang jahit baju, terus dia bilang saya pesan baju begini, warnanya putih, kemudian ukurannya begini, kancingnya ada begini. Kemudian jenis kainnya begini-begini, ya berapa? Misalnya harga 500.000, ya udah 500.000. Maka ini namanya akad istisna. Akad istisna. Karena semua bahan dari penjual. Pokoknya tanggal sekian baju udah siap. Semua yang tanggung jawab adalah penjual. Ya, karena akad istisna saya boleh
saya boleh kredit, saya bayar DP dulu 100.000. Boleh, karena istisna. Kalau salam nggak boleh. Ini ada keahlian untuk membuat, maka ada akad istisna, maka saya boleh bayar DP. Ya, ini namanya istisna. Nanti 1 bulan kemudian dia hadirkan pakaian tersebut. Lain halnya kalau ijarah. Kalau ijarah, ya bahan dari saya, kemudian dia yang jahit. Nah, itu namanya kita bayar upah borongan untuk dia ngerjain baju tersebut. Ini namanya saya ngupahin. Ini lain lagi. Jadi akadnya ada beda sedikit. Tapi kalau istisna semua dari dia, semua dari dia. Nah, baik, mudah-mudahan kawan-kawan bisa paham. Sekarang saya mau kasih pertanyaan. Saya mau tanya ya. Pertanyaan kepada siapa? Kepada Ketua DKM. Pak Indra siap, Pak Indra? Tunggu, paham dulu nggak? Ini sudah paham nggak? Kalau sudah paham baru bisa tanya jawab pertanyaan. Yang disampaikan sudah dipahami tidak? Insya Allah ya. Pertanyaan. Kalau PO buku misalnya buku Ustadz Firanda. Ini masuk akad apa ini? Yang sekarang dijual di akad apa? Istisna atau salam atau ijarah? Salam, bukan istisna. Halo? Kalau salam tadi bahan pokok ya kan. Kalau istisna barang atau istisna kan. Istisna itu ada produk. Ada produk. Ya, kalau salam itu tidak produk. Tidak produk ya. Istisna. Ini apa? Istisna ya. Karena bukunya yang belum ada, baru diproduksi. Istisna. Ini apa? Istisna. Berarti boleh kredit enggak? Boleh. Nah, taib. Enggak harus kontan kan? Iya. Enggak harus kontan. Nah, kalau inden mobil. Inden mobil apa? Tesla. Tesla tulisannya gimana? Gini. Iya. Iya. Tesla. Inden mobil Tesla. Istisna. Iya. Bukan salam. Bukan, karena harus diproduksi dulu. Produksi. Benar ya? Iya, taib. Ini istisna. Taib, kalau mobilnya diganti. Inden mobil Innova ke dealer. Apa dealer tulisnya mana? Dealer ya? Ya. Nah. Ke dealer di mana? Dealer di jalan apa? Ada dealer di sini di mana? Jual dealer. Jual leasing tuh di mana? Dealer di mana? Simatupang lah, di Simatupang katanya ada. Nah. Ini apa istisna apa salam? Istisna juga ya. Kenapa istisna? Sama kan harus diproduksi dulu mobilnya. Kalau mobilnya sudah diproduksi gimana? Biasanya kalau sudah diproduksi nggak inden ya? Nggak inden? Langsung ada barangnya. Oh gitu. Inden kan karena nggak ada mobilnya, belum ada. Oh gitu ya. Oke deh. Berarti masih sama ya istisnanya. Perubahan mobil tidak mengaruhi hukumnya ya. Baik. Kalau sawit gimana? Sawit bulan Mei siap dihadirkan. Maksudnya apa? Salam. Harus kontan ya? Nggak boleh nggak kontan. Ya kalau misalnya teladan beli dari masyarakat, ya harus kontan. Ya, kalau barangnya belum ada, kalau barangnya udah ada ya langsung beli nggak ada masalah. Boleh misalnya bayar dulu kepada masyarakat nih. Saya bayar dulu, harga lebih murah. Pokoknya bulan
6 harus ada barangnya ya. Karena itu bulan yang perkiraan musim panen. Nah, seperti itu. Jadi uang boleh dulu, harus kontan tapi harus kontan. Berarti kalau beli sawit nggak boleh DP kan ya? Harus kontan. Kalau sawitnya belum ada, kalau pesan loh. Kalau sawitnya depan mata ya boleh, enggak apa-apa. Kalau itu nggak boleh. Kalau sawitnya depan mata, kita boleh kredit. Bisa bedakan nggak? Nih dia bawa sawit depan nih 100 kilo beli, udah saya kredit ya, bayarnya nanti. Enggak apa-apa. Atau enggak bayar nanti bayarnya 5 tahun lagi kalau dia setuju enggak apa-apa. Berarti kan barangnya ada. Barang ada, bayarnya utang. Yang jadi masalah ini kita kan bahas bai'us salam. Barangnya belum ada. Barangnya masih di pohon ya. Pokoknya 6 bulan dia berjanji akan menyediakan sawit 1 kintal misalnya ya. 1 ton misalnya. Ya udah. Kita bayar sekarang. Ya, itu enggak boleh kredit. Sama seperti beras sama. Kita pergi ke petani beras, saya beli berasmu ya. Kamu siap jual beras enggak? Iya. Tapi enggak boleh bilang dari beras ini, enggak boleh. Kalau bilang dari beras ini enggak boleh karena bisa jadi terjadi hama, terjadi apa. Pokoknya saya mau beras begini sifatnya, saya bayar lebih sekarang kontan. Terserah kamu dari mana berasnya, pokoknya 6 bulan lagi harus siap berasnya. Nah, itu salam, itu uangnya harus apa? Harus kontan. Tidak boleh DP. Tidak boleh DP. Kalau DP misalnya kita ternyata kita cuma bayar 25%, ya berarti akad cuma berlaku pada yang 25% tersebut. 20% tersebut. Nanti kalau dia sudah ada barang ya akad baru. Akad baru. Paham Pak Indra? Paham ya. Terus kalau jual beli CPO? Salam apa? Kenapa istisna? Karena harus diproduksi dulu. Yang benar yang produksi siapa? Oke. Istisna ya? Istisna. Tunggu. Timbul pertanyaan, kalau seandainya ketika jual beli salam ternyata barangnya tidak ada, bagaimana? Beli sawit sama masyarakat, ternyata setelah 6 bulan di hari hanya sawitnya enggak ada. Maka apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh pembeli? Dia sudah terlanjur bayar. Maka bisa dibatalkan ya. Berarti jual beli batal, uang harus kembali total. Kalau enggak kita kasih penundaan juga boleh, tidak ada masalah. Ya udah, tambah lagi belum masak ternyata sudah 2 bulan lagi, enggak jadi masalah. Tapi kalau pembeli ingin membatalkan maka hak bagi dia untuk membatalkan jual beli tersebut ya. Boleh ya. Sama halnya sekarang jual beli rumah ya. Jual beli properti juga termasuk daripada istisna. Jadi intinya ada model produksi yang di mana semua bahan ditanggung oleh sang penjual. Itu namanya istisna. Tapi kalau kita yang tanggung bahannya, maka itu bukan istisna, maka itu namanya ijarah. Maka itu namanya ijarah. Kalau sebentar saya tanya sama Pak Indra. Kalau kita beli inden mobil di dealer ya. Kan ada dealer ada 2. Ada dealer misalnya Toyota, dia yang langsung memproduksi Innova. Ya. Maka tidak jadi masalah karena dia memang produsen. Tapi kalau kita beli dari dealer Simatupang ya. Maka dia bukan yang memproduksi. Dia bukan yang memproduksi. Ketika dia bukan yang memproduksi, maka jatuhnya ke bai'us salam. Bisa dibedakan? Pak Indra? Saya ulangi. Kalau kita inden mobil tersebut, kita beli indennya ke Toyota, dan Toyota yang memang dia langsung memproduksi mobil Innova, ya maka itu adalah istisna, akadnya istisna. Tidak jadi masalah, kita kredit dulu, DP dulu. Tapi terjadi di sebagian tempat, ya saya nggak tahu di Indonesia ada, kalau di Saudi ya ada dealer itu bukan Toyota dia perusahaan sendiri, dia dealer, dia mendatangkan dari berbagai macam bentuk mobil, dari Toyota, dari misalnya dari Ford, dari Hyundai, ya, dari berbagai macam. Jadi dia bukan sang produsen. Ketika seorang memesan mobil lewat dia, bukan lewat langsung Toyota, bukan langsung lewat Hyundai, tapi lewat dealer ini yang dia bekerja sama dengan produsen-produsen tersebut, maka akadnya adalah salam. Akadnya adalah salam
dan disyaratkan harus kontan, tidak boleh DP. Ini jadi masalah. Ketika penjualnya ternyata bukan produsen, tetapi hanyalah perantara antara dia dengan produsen yang ada. Demikian saja pertemuan kita, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.